Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan bagaimana kerja kerasnya Pak Jokowi ya teman-teman. Bahkan ketika sedang kunjungan di luar negeri, teman-teman tentu pernah heran ya seperti saya. Pak Jokowi baru pulang dari luar negeri kok tiba-tiba langsung meresmikan jalan tol di Medan misalnya, langsung meresmikan bendungan. Wah, ini kok nggak ada capeknya, padat sekali ya. Nah, di sini akan dijelaskan oleh mantan sekretaris kabinet Presiden Pak Jokowi, itu Pramono Anung, bagaimana kerja kerasnya Pak Jokowi dan kita bisa belajar dari kerja keras Pak Jokowi ya teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Kalau rapat-rapat intern atau rapat terbatas, kita masih bertoleransi untuk orang, katakanlah kalau memang terpaksa bisa tidak hadir. Tapi kalau sidang kabinet paripurna nggak ada kompromi. Misalnya ada seorang menteri pernah ini lagi di New York, baru mendarat, tiba-tiba ada sidang kabinet paripurna, dia minta izin, kan bilang nggak, pulang. Karena itu yang diarahkan oleh Presiden kepada saya, sehingga saya jaga betul kalau sidang kabinet paripurna semuanya wajib hadir. Tapi kalau rapat terbatas, rapat intern yang memang ada prioritas yang lebih urgent, ya monggo aja. Karena di sidang kabinet paripurna yang sebulan sekali, di situ ada arahan Presiden. Presiden selalu hal-hal yang bersifat strategis yang diarahkan di situ. Jadi sebenarnya menteri-menteri jarang sekali sebenarnya bisa absen dari rapat-rapat yang digelar gitu ya. Ketat sekali kayaknya. Jadi mungkin presiden yang paling banyak rapat ya Pak Jokowi. Dalam satu minggu, bahkan dalam satu hari itu bisa 3 kali. Besok hari Senin itu 3 kali. Yang mau evaluasi KTT G20 ya, ini dengan evaluasi KTT, kemudian juga ada yang lain, itu 3 kali. Seminggu bisa sampai dengan 10 kali. Maka banyak teman-teman yang dulu bercita-cita jadi menteri, begitu di era ini pasti bilang, waduh kita udah nggak punya waktu untuk hal-hal lain. Memang nggak punya waktu, karena harus kerja. Dan salah satu hal yang luar biasa dari beliau, kalau kita perjalanan ke luar negeri, itu nggak pernah lihat restoran, nggak pernah lihat toko. Padat sekali agenda di sana. Padat sekali, begitu selesai jam 8 ya pulang. Kayak kemarin KTT APEC sebagai contoh yang terakhir kita pergi, kita datang sore langsung acara dinner, besok pagi acara seharian, setelah selesai dengan Raja jam 7 langsung airport pulang. Jadi kita nggak pernah dalam perjalanan itu santai, lihat toko, lihat restoran, sama sekali nggak pernah. Karena Presiden minta agendanya padat. Bahkan pernah ke luar negeri perjalanan 9 jam, itu kita PP. Acara selesai langsung pulang. Itu permintaan Presiden? Permintaan Presiden. Wow. Kalau ke Bangkok, ke Jepang, ke gitu-gitu udah pasti PP lah. Kita udah, aduh PP nih, udah pasti PP. Jadi kalau ke negara-negara tetangga pasti PP? Pasti PP. Zaman Pak Jokowi ini? Iya pasti PP. Pertanyaannya, fisik Pak Jokowi, fisik Pak Pram, Pak Pratik, semua delegasi itu gimana jaganya? Iya harus dijaga. Tapi yang paling utama menurut saya, vitamin berapapun nggak akan cukup kalau hatinya nggak happy ya. Itu yang membuat kita menjadi lebih kuat karena enjoy. Melakukan dengan enjoy itu menjadi... Paling kita bisa nyuri-nyuri pagi bangun tidur olahraga. Olahraga sebentar. Di pagi hari. Itu pun 31 jam maksimal. Ya, kalau Jepang terus Asia itu udah pasti PP lah ya kata Pak Pramono Anung. Makanya ya kadang saya bingung. Baru pulang dari luar negeri, langsung misalnya menghadiri pidato di mana gitu ya, meresmikan atau pembukaan kata sambutan. Habis itu ini luar biasanya diselingin belusukan. Jadi dari luar negeri langsung misalnya turun di Medan meresmikan bendungan atau jembatan. Nah, nanti itu diselingin lagi sama belusukan ngecek harga-harga komoditas seperti bawang ya, kebutuhan pokok itu dicek ke pasar belusukan. Bertanya dong kita, kapan ya istirahatnya Pak Jokowi? Itu teman-teman saksikan tadi kesaksian dari sekretaris kabinet pemerintahan Pak Jokowi, bagaimana Pak Jokowi ini padat sekali, kerja terus. Ya, besok entah udah di mana lagi, ke luar negeri lagi, atau meresmikan apa lagi rapat, nggak tahu, padat banget.
Jadi ya ini presiden terbaik ya, yang kerja terus untuk Indonesia. Kita lanjut videonya. Orang tuh beranggapan bahwa Indonesia itu dapat pemimpin hebat, dapat pemimpin yang bersih, yang tidak korup, dan mereka optimis Indonesia akan jadi negara maju, jadi negara besar, jadi negara yang berbeda dari pemahaman mereka atas pandangan mereka tentang Indonesia sebelumnya gitu. Banyak pengamat, banyak komentator yang menjelek-jelekan Pak Jokowi, menghina-hina Pak Jokowi. Aduh, menurut saya sedih sekali. Kenapa? Karena saya tahu kok perubahan itu. Sekarang kita tuh di Singapura itu merasa seperti warga negara yang pantas gitu, yang bisa direspek oleh mereka gitu. Dan kalau kita naik Grab gitu ya, taksi, pasti kalau sopir taksi itu tahu kita dari Indonesia, mereka akan puji pertama Pak Jokowi. Ya ini ya yang pernah Pak Jokowi katakan sebagai international trust. Termasuk di situ Pak Jokowinya sendiri. Tadi diceritakan bagaimana pemimpin dunia melihat Pak Jokowi. Ini dia sosok yang mampu membangun iklim yang kondusif misalnya pada bisnis ya. Tentu investor akan masuk. Dan teman-teman kalau cek itu hampir berapa bulan ya, hampir berapa puluh bulan gitu, perdagangan Indonesia itu surplus terus ya, artinya lebih banyak ekspor daripada impor di era Pak Jokowi ini. Jadi benar-benar di-manage ya, di-manage sampai ke hal-hal itu ya teman-teman oleh Pak Jokowi. Jadi tadi juga udah diceritakan ya bagaimana padatnya ya agenda Pak Jokowi di luar negeri. Ya ada pemimpin yang sibuk di luar negeri lupa di negeri sendiri ya, tapi Pak Jokowi enggak, dia begitu beres dari sana luar negeri langsung datang lagi ke Indonesia. Jadi international trust kalau kata Pak Jokowi, dan itu membrandingnya gak gampang ya teman-teman, gak gampang itu mencari kepercayaan internasional ya teman-teman. Tapi di era Pak Jokowi kepercayaan internasional itu benar-benar didapatkan gak mudah ya teman-teman. Bagi negara Asia itu melesat di antara negara-negara Eropa ya, ataupun negara Amerika itu ya, tidak mudah teman-teman di antara negara maju. Tapi di tangan Pak Jokowi mampu, karena ada international trust ya teman-teman. Ini yang terus dibangun Pak Jokowi lewat KTT, G20, G20 ya teman-teman. Penyambutan dengan budaya yang kemarin dibahas oleh di video sebelumnya Pak Wisnu Tama, ada etnik budaya, membuat para pemimpin dunia terkesan ya teman-teman. Jadi sekaligus memarketingkan Indonesia ya, Pak Jokowi ini benar-benar luar biasa. Kita lanjut videonya ya. Ada di Indonesia ini, setahu saya ya, presiden yang sangat dicintai rakyat, dan di dunia pemimpin yang approval rating ya daripada rakyatnya itu 75 sampai 80%. Jangan-jangan bisa lebih lagi. Setahu saya berapa waktu lalu ada Narendra Modi dari India. Yang cukup tinggi, tapi sudah kalah sama kecintaan rakyatnya dan kepercayaan rakyatnya kepada Jokowi. Jadi rakyat Indonesia itu juga kita hargai, punya pemikiran, bisa lihat apa yang terjadi, bisa membandingkan, sampai bisa begitu. Bayangkan kalau 75 sampai 80%, artinya 8 dari 10 orang itu percaya dan suka dengan Pak Jokowi. Oke, baik. Artinya itu partainya beda-beda. Dalam berbagai survei kita lihat kan, nggak ada partai yang bisa melebihi 30%. Artinya Pak Jokowi dicintai dan dipercaya oleh banyak partai. Ya. Mungkin juga partai oposisi juga percaya sama dia. Ya itu ya teman-teman, bagaimana Pak Jokowi punya sukses story ya, success story, kisah sukses. Tidak ada yang seperti Pak Jokowi memimpin, baik kisah politiknya yang sukses ya, baik kedekatannya dengan rakyat ya teman-teman, baik bagaimana dia membuat sebuah terobosan. Kalau kita lihat selama ini yang maju itu elit ya, ya Pak Prabowo itu termasuk elit lah, Bu Megawati itu elit, AHY itu elit ya. Tapi Pak Jokowi ini benar-benar dari bawah, nggak punya partai, nggak punya keluarga pendiri partai ya, tapi dia merengsek naik menjadi tokoh paling berpengaruh abad ini kalau menurut saya. Bahkan setelah pensiun pun teman-teman kemarin lihat Pak Jokowi belusukan itu masih dikerumunin rakyat loh, padahal udah bukan presiden. Ini wah, dengan usia masih relatif muda, Pak Jokowi ini sebenarnya masih bisa di apa ya, dalam tanda kutip ya, di apa ya, entah jadi penasehat atau apalah gitu ya,
tandem menjadi partner Pak Prabowo dalam memimpin ya. Nasehat-nasehatnya mungkin ya yang dibutuhkan. Itu kalau reaksi saya, kalau teman-teman bagaimana coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.